Siapa ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan presentasikan tentang pelatihan dan pengembangan karyawan. Next. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan adalah proses sistematis pengubahan tingkah laku para karyawan dalam suatu arah untuk meningkatkan upaya pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan ini berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan saat ini, memiliki orientasi saat ini, dan membantu pegawai untuk menciptakan keahlian dan kemampuan tertentu. Pengembangan adalah suatu proses bagaimana cara mendapatkan pengalaman, keahlian, dan sikap untuk meraih sukses sebagai pemimpin dalam organisasi. Sehingga kegiatan pengembangan ditujukan membantu karyawan untuk dapat menangani tanggung jawabnya di masa mendatang. Next. Tujuan pelatihan dan pengembangan. Tujuan-tujuan pelatihan dan pengembangan ini ada 6 macam, yaitu memperbaiki kinerja karyawan, memutakhirkan keahlian karyawan sesuai dengan keahliannya, mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru, membantu memecahkan permasalahan operasional, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi, dan mempersiapkan karyawan untuk promosi jabatannya. Next. Sasaran pelatihan dan pengembangan. Sasaran dari pelatihan dan pengembangan pada dasarnya dapat dikembangkan dari serangkaian pertanyaan sebagai berikut, yaitu keefektifan pelatihan. Apakah peserta memperoleh keahlian, pengetahuan, dan kemampuan selama pelatihan? Yang kedua, keefektifan pengalian ilmu pengetahuan, yaitu apakah pengetahuan, keahlian, atau kemampuan yang dipelajari dalam pelatihan dapat meningkatkan kinerja dalam melakukan tugas. Dan selanjutnya, keefektifan interorganisasional. Pelatihan yang diterapkan di satu perusahaan berhasil di perusahaan yang lain. Next. Manfaat serta kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dapat memberikan manfaat bagi karyawan, perusahaan, serta manfaat dalam hubungan dengan Departemen SDM. Kebutuhan pelatihan pada karyawan digolongkan menjadi 3, yaitu kebutuhan memenuhi tuntutan seseorang, memenuhi kebutuhan tuntutan jabatan lainnya, memenuhi tuntutan perubahan. Identifikasi dan analisis kebutuhan pelatihan. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan adalah dengan mengumpulkan dan menganalisis gejala dan informasi yang diharapkan dapat menunjukkan adanya kekurangan dan kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja karyawan dengan kualifikasi posisi jabatan tertentu dalam suatu perusahaan. Sedangkan untuk analisis sendiri tergolong menjadi 3, yaitu analisis organisasi, analisis pekerjaan dan tugas, analisis pegawai, dan personalia. Langkah-langkah pelatihan dan pengembangan. Yang pertama adalah penilaian kebutuhan. Terus menjadi tujuan. Tujuan dibagi menjadi 2, materi program dan prinsip pembelajaran. Keduanya dijadikan satu menjadi program aktual. Dan program aktual ini digolongkan menjadi 3, yaitu keahlian, pengetahuan, kemampuan pekerja. Setelah itu menurun menjadi evaluasi dan umpan balik, serta menjadikan kriteria evaluasi sebagai tujuannya. Next. Faktor dan peran tingkat belajar dalam pelatihan dan pengembangan. Dalam melaksanakan pelatihan ini ada faktor yang berperan yaitu instruktur, peserta, materi, metode, tujuan pelatihan dan pengembangan. Namun hal tersebut harus didukung oleh materi yang dibutuhkan, prinsip pembelajaran, ketepatan dan kesesuaian fasilitas, kemampuan dan preferensi peserta atau struktur pelatihan.
Metode evaluasi program pelatihan dan pengembangan. Metode yang dipilih harus sesuai dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dan yang dapat dikembangkan oleh suatu perusahaan, serta untuk memverifikasi keberhasilan suatu program. Jika suatu program dinilai berhasil, para manajer diminta agar kegiatan pelatihan dan pengembangan dievaluasi secara sistematis, termasuk pengelola atau pelaksana pendidikan dan pelatihan dari suatu perusahaan. Next. Peran Departemen SDM dan Pelatihan dalam rangka menentukan ukuran kebutuhan dan mengidentifikasi materi pelatihan, Departemen SDM menggunakan pendekatan yang berbeda. Departemen SDM dapat melakukan survei terhadap calon peserta pelatihan untuk mengidentifikasi topik-topik yang ingin mereka pelajari. Secara lebih mendalam, pendekatan ini mengasumsikan bahwa calon peserta pelatihan memiliki kemampuan untuk menganalisis hasil dari proses pelatihan yang diikuti. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada yang dipertanyakan? Dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Tidak ada pertanyaan, Tare? Tidak ada. Oh ya, terima kasih ya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.